Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan nama saya Kalisa dari kelas SIE 23 dengan NIM 2023005072. Nah, jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya untuk UTS Business Intelligence yang berfokus pada analisis penjualan aksesoris fashion menggunakan Python di Google Colab. Jadi analisis ini terdiri dari beberapa tahap mulai dari import library, explore data, pre-processing, clustering hingga prediksi penjualan. Nah, jadi pada tahap pertama saya akan melakukan import library yang digunakan dalam proses analisis. Yang digunakan antara lain, yang pertama ada Pandas untuk pola data, yang kedua ada NumPy untuk operasi numerik, terus ada Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi data, dan Sklearn untuk proses processing, clustering, serta pemodelan prediksi. Nah, jadi yang pertama saya akan merunning codingan yang pertama. Nah, ini. Nah, tahap selanjutnya ada tahap 2 yaitu load dataset. Selanjutnya pada tahap ini saya melakukan proses upload dan load dataset CSF berisi penjualan aksesoris fashion. Dataset ini berisi informasi seperti yang pertama ada nama produk, terus ada kategori produk, harga, jumlah penjualan, metode pembayaran, lokasi toko, dan tanggal transaksi. Nah, kita running dulu untuk yang tahap kedua. Nah, ini disuruh upload file CSF-nya. Nah, jadi saya sudah ada filenya, yaitu dataset penjualan aksesoris fashion. Tinggal masukin dan, nah, keluar. Nah, jadi dari kolom tanggal saya juga membuat kolom baru yaitu bulan yang dibutuhkan untuk analisis pengelola penjualan. Nah, seperti ini. Produk, kategori, wilayah, bulan, penjualan, dan harga. Nah, untuk tahap selanjutnya ada eksplorasi data. Pada tahap ini saya menampilkan informasi struktur dataset dan statistik deskriptif. Kemudian saya membuat visualisasi berupa bar chart untuk lihat total penjualan setiap produk. Nah, kita running dulu untuk tahap yang ketiga ini. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, jadi dari grafik tersebut terlihat produk mana saja memiliki jumlah produk tertinggi dan terendah. Visualisasi ini membantu memahami pola penjualan secara awal sebelum masuk ke tahap analisis yang lebih dalam. Nah, ini jadi grafiknya dari sini sampai sini. Nah, untuk tahap selanjutnya ada pre-processing data. Pada tahap ini, saya melakukan beberapa proses. Pertama, saya menggunakan label encoding untuk mengubah kolom kategorikal seperti produk, kategori, dan wilayah menjadi nilai numerik. Nah, kita running dulu. Nah, ini hasilnya. Nah, yang kedua saya melakukan standarisasi pada kolom numerik harga dan penjualan menggunakan standar scalar. Standar ini diperlukan agar clustering dan model prediksi bekerja secara optimal. Nah, ini bisa dilihat ada tanggal, produk, kategori, harga, jumlah, total, dan metode pembayaran, lokasi toko, bulan, penjualan, wilayah, kategori, wilayah, penjualan sekalian, dan harga sekalian. Nah, tahap selanjutnya ada tahap clustering analisis. Jadi pada tahap ini saya melakukan clustering menggunakan algoritma K-means. Fitur yang digunakan dalam pengelompokan adalah harga produk dan jumlah penjualan. Setelah proses clustering, data terbagi menjadi 3 kelompok atau cluster. Kita running dulu. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, jadi saya menampilkan visualisasi scatter plot dengan warna berbeda untuk setiap cluster, serta menampilkan letak sebagai pusat cluster. Nah, di sini ada warna orange, warna hijau, dan ada warna biru. Dari hasil clustering kita dapat melihat perbedaan karakteristik setiap kelompok. Misalnya kayak ada cluster dengan harga tinggi tetapi penjualan rendah, ada cluster dengan harga murah dan penjualan tinggi, ada juga cluster dengan performa penjualan menengah. Jadi informasi ini berguna untuk strategi pemasaran dan pengambilan keputusan bisnis. Nah, untuk tahap selanjutnya ada prediksi penjualan atau linear regression. Selanjutnya, saya akan membuat model linear regression untuk memprediksi jumlah penjualan berdasarkan 2 variabel, yaitu harga produk dan wilayah penjualan. Nah, sekarang kita running dulu. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Setelah melakukan training dan testing, saya mendapatkan nilai R-squared yang menunjukkan seberapa naik model prediksi data. Saya juga membuat grafik aktual versus predik untuk melihat seberapa dekat prediksi model dengan data sebenarnya. Nah, jadi di sini ada aktual versus prediksi linear regression. Nah, untuk tahap yang terakhir yaitu ada tahap insight business. Jadi pada tahap terakhir ini saya menaik beberapa insight business dari hasil analisis. Kita running dulu. Nah, hasilnya ini. Yang pertama, produk paling laris berdasarkan total penjualan. Yang kedua, wilayah dengan penjualan tertinggi, yaitu wilayah memberikan kontribusi terbesar terhadap total penjualan. Selain itu, saya juga menambah nilai R-squared dari model prediksi sebagai indikator performa model. Nah, terakhir saya memberikan saran strategi bisnis seperti meningkatkan stok, fokus promosi, wilayah dengan penjualan tinggi, serta menambah variabel lain. Nah, di sini ada insight bisnis. Yang pertama ada produk paling laris, ada wilayah dengan penjualan tertinggi, ada nilai R model prediksi. Saran strategisnya di sini ada tingkatkan stok untuk produksi kategori bestseller. Yang kedua ada fokus promosi ke wilayah dengan pembelian tertinggi. Yang ketiga ada tambahkan variabel lain seperti promo atau musim untuk meningkatkan akurasi prediksi. Nah, jadi demikianlah hasil analisis UTS Business Intelligence saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.